Halo Jasa, selamat malam. Hari ini banyak yang tidak masuk. Kak, selamat malam Kak. Bentar ya, ada Steve deh tapi Steve masuk. Kalau nggak masuk lumayan banyak ya. Berli, Jero masuk harusnya. Haris, bisa juga masuk. Evan tadi nggak bisa, Novandre nggak bisa. Samudra ini dari kemarin nggak bisa sih. Steve sudah nggak bisa. Bisa ya, sudah masuk. Bisa terus hubungin Jero dulu sama Haris ya. Bentar. Gimana kalian? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Kak. Kakak gimana Kak? Wah, terima kasih banyak sudah ditanya Cero. Cero lagi Cesa. Alhamdulillah baik, baik sekali. Gimana persiapan 17 Agustus minggu depan? Masih ini Kak, masih kerjasama sih. Kerja sama apa tuh? Emang mau ikut lomba apa Cesa? Kalau saya belum tahu nih Miss, belum Atau ada kerja sama ini apa nih? das. Pas mau upacara ya? Enggak, di RT nanti ada lomba, eh ada kerja bakti buat kostum nanti. Oh, iya iya. Ah, udah ya sih ya berarti ya. Iya, tapi belum Oh, ada lombanya, belum ada daftar lombanya. oh belum ada daftar lombanya ya. Biasanya suruh daftar dulu kan ya? Iya, Ini yang udah masuk kalau siapa? di Miss udah ada lomba, ada belum? Baru hias-hias. Mbak Fitri sih Oh, kayaknya berarti sama daftar ya. ya untuk lomba. Iya, udah udah lama nggak pernah lomba lagi. Tapi kayaknya mau ikut jalan sehat deh kalau bisa. Ada jalan sehat juga nggak di kalian, by the way? Kalau di saya ada sih Miss nanti. Iya, yang heboh itu kan keliling. Iya, heeh. Ah, kayaknya mau ikut sih, cuman nggak tahu deh. Nanti Jadi, keliling komplek kalau nggak salah. Lomba. nah, ya kalau di Miss Fitri nggak ada kompleks, jadi di kampung, jadi keliling kampung Wow, orang-orang. berarti enak dong ini apa? Iya, Kalau di pemandangannya kampung kan, sawah gitu. ya kan juga beda Miss. Kalau di kampung sama komplek kan. Iya, jalanannya Kalau lebih ya nggak lebih. lebih lebih kompak di kampung Miss sebenarnya. Iya, jadi kayak kayak apa ya? Kayak apa sih namanya? Kalau rame-rame karnaval ya jatuhnya. Hmm. Iya ya, Kalau karnaval. kayak karnaval gitu, terus jauh gitu keliling kampung lain, kampung lain gitu. Biasanya gitu sih. Oke, by the way, Steve gimana nih? Cero, Darren, gimana? 17 Agustusnya udah siap? Cero, kamu udah open mic tapi kok nggak masuk ya suaranya ya? Halo Steve, selamat malam. Oh, Cero baru pakai headphone. Coba halo-halo dulu, Cero. Nggak ada suaranya. Kayaknya mic-nya belum dipindahin deh. Pindahin dulu mic-nya, pindahin dulu ke headphone-nya coba. Udah dicolok, tapi pas di zoom-nya belum dipindahin. Nah, mikrofonnya dipindahin dulu. Buka aja di bagian audio, ada panah. Terus di bagian paling atas itu select mikrofon, pindah-pindahin aja, siapa tahu bisa. Tapi tadi udah dijoinin kan? Kalau Daren, aman Daren? Halo, balapan kamera Mas Steve. Steve Leonardo. Kita akan segera mulai. Hari ini kita nggak akun lagi ya. Jadi buka aja langsung ke Viscode nggak apa-apa. Hari ini masih di website juga nggak masalah sih, teman-teman. Cuma tapi oh ya minggu depan udah pengenalan. Iya, kemarin udah semua kok, teman-teman. Miss hari ini saya pakai website nggak apa-apa. Gampang. Wah, ini masih boleh pakai website, minggu depan udah nggak bisa.
Minggu depan ada project kah? Iya, minggu depan sudah mengenalkan modul baru untuk aplikasi Windows. Jadi udah kenalan sama Windows, Oh, terus jadi harus pakai Viscode. oke, Miss. Oke. Sekarang boleh share screen dulu ya, Steve, Darren, silakan Cero juga sama Cesa, silakan share screen dulu. Kita akan ngomongin soal struktur bersarang. Minggu lalu kan kita belajar soal data ya, teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan belajar data juga, tapi lebih sedikit lebih detail dan kompleks. Nggak banyak sih, cuma digabung aja. Bukanya nomor 4 benar. Buka CS nomor 4. Cero juga. Darren sama Steve boleh share screen nomor 1 dibuka boleh. Yang mau pakai Viscode juga nggak masalah ya. Boleh banget. Yang masih mau pakai website juga nggak apa-apa. Untuk minggu ini masih oke, tapi minggu depan udah nggak bisa. Ya teman-teman harus pakai Viscode. Jadi semoga Viscode-nya nggak ada masalah ya. Kalau sejauh ini sih harusnya nggak ada masalah. Oke, oke sih udah share screen. Darren aman ya Darren ya, boleh infoin ke saya dulu. Cero bukan ke laboratori ke kurs yang nomor 4. Kalau nanti mau buat project nanti ya, after class ya. Satu waktu mau luang ya. Kalau lagi di kelas kita belajarnya sesuai dengan kurikulum. Nomor 4 boleh dibuka. Cero. Ini siapa ya? Oke, mesti terbahas dulu ya. Semoga teman-teman ini ya interaktif juga ya teman-teman ya belajarnya ya. Kita akan belajar one by one. Ini ya. Ini. Oke, teman-teman minggu lalu kita sudah belajar soal data. Yaitu kalau nggak salah sih dictionary ya. Seingat saya dictionary. Nah, hari ini kita mau belajar struktur data. Kalau tipe datanya kita nggak usah kenalan lagi ya. Nah, struktur data itu apa? Biasanya bersarang. Bersarang itu berarti kayak dictionary-nya digabung sama list. Atau list dengan list juga bisa. ah, atau dictionary dengan dictionary. Nah, untuk contoh, di sini ada list, tapi di dalamnya adalah dictionary Jones sama Swift sebagai jobs ya. Apa sih profile worker lah gitu ya. Nah, terus bisa juga list dalam list kayak gini, staff. Terus di dalamnya ada list lagi. Jadi bersarang itu kan kalau bersarang kalian tahu kalau sarang burung itu kan kayak nimpah-nimpah gitu ya, maksudnya terkumpul gitu. Nah, jadi kalau bersarang tapi dalam bentuk struktur data, nah struktur data yang kita pelajari itu ada beberapa yaitu list sama dictionary yang pakai kurung keriting sama kurung siku. Nah, kalau mereka digabungin, entah itu list dengan dictionary atau list dengan list seperti ini, nah ini sudah masuk ke dalam bersarang. Atau bahkan dictionary-nya digabung sama list, tapi di dalam dijadikan satu ke dalam list lagi, itu juga boleh. Nah, jadi gini ya. Nah, elemen list dapat berupa daftar. Daftar itu list itu sendiri. Arkana. Kok Arkana sih? Arkana siapa? Oke. Bisa daftar, bisa list ke list gitu, maksudnya bisa kamus, kamus yang kita kenal dictionary, dictionary dengan daftar, dictionary dengan list itu bisa. Itu yang seperti saya sebutin tadi ya. Cuman contohnya yang tadi yang saya tunjuk. Sedangkan kamus alias dictionary itu bisa digabungkan dengan list seperti ini atau dengan dictionary lainnya. Itu juga boleh. Eh,
Nah, seperti ini. Nah, tapi dengan catatan ya, dalam dictionary itu khusus bahwa kunci atau key di dalam dictionary hanya boleh angka atau garis aja. Jadi boleh banget didahulukan dengan angka, garis atau string ya. Kok garis ini? Nah, nilai kamus atau value itu lebih banyak bolehnya. Boleh angka, boleh garis, boleh daftar, boleh kamus dan sebagainya. Tapi pada key dictionary nggak bisa ya. Cuma bisa angka mas string kalau nggak salah. Boleh pakai underscore, boleh. Kayak gitulah kira-kira ya. Oke, oke. Nah, kita coba buka dulu. Ini bagian tugas hasil. Ada pertanyaannya dari penjelasan tadi? Tidak ada. Miss, Ya boleh, boleh Miss. Cesa. Berarti kalau tadi itu bisa dipisah, bisa digabung gitu. Iya, maksudnya apanya nih yang bisa digabung? Dictionary sama list gitu Ya, misalkan. kan ini dictionary ya, sama list ya. Nah, Hmm, kan variabelnya beda nih. Ada mana tadi Miss yang beda tadi? yang Kan ada beda. dua Yang mana yang mana? Dibuat stop ya bilang ya. ya yang staff ini. Yang Nah, ini, ini kan tadi yang di atas kan ada yang digabung, ada yang dipisah. Berarti bisa dong ya, Miss? yang ini. Iya, Oh iya oke. Enggak, atau jadi bukan? misalkan ya, misalkan John ini punya apa sih ya? Kalau ini kan dia programmer, berarti kan jobs ya. Nah ini kayak dia Iya. masuk ke dalam community gitu kan, kayak pro Heeh. team, play forever. Nah itu kan bisa salah lebih dari satu. Nah kalau misalkan Jones ini diartikan gabung ke mereka, lebih gabung dalam community tersebut lebih dari satu, kamu bisa pakai list di dalamnya gitu. Oh, maksudnya Gitu, ini. maksudnya gitu. Jadi bisa menyimpan sesuatu yang memang nggak harus satu seperti dictionary yang kalian kenal. Oh, tapi sama Atau, aja artinya. ya, atau, nah, atau dictionary dalam dictionary. Artinya apa dictionary dalam dictionary? Jadi kita punya kunci yang nantinya kunci ini didefinisikan dalam kamus baru. Jadi ada kunci kedua lah istilahnya. Nah, kunci kedua ini berhubungan sama Jones apa misalkan. Nah, ini misalkan kuncinya staff itu adalah Jones. Jones itu punya apa? Dia punya experience, pengalaman, punya position mungkin, nanti mungkin punya effectiveness atau penilaian kerja atau sebagainya. Nah, itu disimpan dalam biodatanya si Jones gitu maksudnya. Oh, begitu. Nah, jadi kenapa digabungin Miss Fitri? Tergantung dari tujuan kita mau nyimpen data seperti apa. Kalau memang kalian membutuhkan penyimpanan dalam bentuk paket informasi kayak Jones yang ini kan dia paket informasi soal Jones gitu ya. Nah, itu bisa pakai dictionary. Tapi kalau misalkan kalian mempunyai beberapa key atau kata kunci, tapi kata kunci itu bermakna ganda lebih dari satu, kalian boleh banget value-nya pakai list. Tapi kunci sendiri nggak boleh dalam bentuk list, harus satu saja. Ya, tapi boleh nggak value-nya lebih dari satu karena berganda gitu? Boleh. Jadi tergantung tujuan. Jadi pas kita mau buat sebuah struktur data, kita hubungkan dengan tujuannya lagi. Nah, contoh aja yang kayak gini misalkan. Nah, kita menyimpan list lagi di mana isinya adalah dictionary. Jadi isinya banyak tentang kamus-kamus yang kita buat. Nah, kamusnya tentang apa? Tentang staff. Key value-nya adalah nama staffnya. Kayak John sama Swift. Tapi John sama Swift ini join ke misalkan community. Nah, community-nya nggak cuma satu. Kayak Jones ikut dua community. Kayak kalian di sekolah aja. Kalau kalian punya
kesenangan misalkan suka ekstrakurikulernya nggak cuma satu, ya kalian isi biodata kalian harusnya nggak cuma satu. Nah, kalau mau disimpan seperti itu jadi jamak, maka buatlah list di dalam key value, di dalam value-nya. Nah, cuma kalau kalian punya data itu tersimpan banyak ya dalam dictionary, tapi banyak dictionary-nya dengan tema yang sama. Nah, biasanya kita simpan banyak dalam bentuk list gitu. Jadi list itu membantu penyimpanan yang lebih besar. Gitu ya. Ada lagi Jasa atau teman lain, Harusnya Kak. Darren dan Steve? Cukup? Kalau cukup, kita coba menjawab. Yang pertama, Cesa. Kunci kamus hanya dapat berupa objek dengan tipe data yang tidak dapat diubah, yaitu angka, string, dan nilai logika. Betul atau salah? Kunci adalah key ya. Angka, string, sama nilai logika boleh nggak? Nilai logika itu true and false. Kayaknya nggak bisa deh, Mas. Nilai logika bisa ya, true and false bisa. Oh bisa. Bisa. Angka string masih oke. Yang nggak bisa itu list ya, daftar. Oke, Daren. Daftar dapat berupa objek dengan tipe data apapun. Kalau daftar berarti list bentuknya. Kalau list berarti lebih banyak sih. Apakah benar katanya? Daren balapan mic dan menjawab benar atau salah di bagian nomor 2. Boleh juga di chat ya Daren ya. Steve. Daftar hanya dapat berisi objek dengan tipe yang tidak dapat diubah. Daftar itu list. List bisa diubah atau enggak, Steve? Itu pertanyaan nomor 3. Silakan dijawab, Steve dan Darren. Bisa. Bisa. Bisa ya, bisa dengan yang lain. Jadi kalau dia tidak dapat diubah berarti bukan gitu. Maksudnya kan, Steve? Kalau Cero, kamus berisi pasangan nilai kunci, key and value. Daftar bisa menjadi nilai kamus. Nilai itu value-nya. Benar atau enggak? Value itu yang di sebelah kanannya Cero, bukan sebelah kiri. Kiri itu key. Bisakah daftar itu list ya? Bisakah nilai alias value dalam kamus, dalam dictionary itu adalah list bentuknya? Bisa atau enggak? Cero, bisa atau enggak? Daren boleh jawab Daren? Halo, open kameranya Daren. Open mic, open chat. Cero, Cero dijawab. Oh, Cero ini ya, mic-nya masih error ya? Boleh ini dulu Cero, boleh ke chat mungkin. Jadi, daftar dapat berisi objek dengan tipe data apapun, angka, nilai, string, nilai logika itu betul. Tapi kalau dia tidak dapat diubah, tentu saja bukan. Daftar bisa diubah. Kamus berisi pasangan nilai kunci, daftar bisa menjadi nilai kamus. Iya, daftar bisa, betul. Cero, daftar dapat berisi objek dengan tipe data apapun. Iya, benar. Kamus berisi pasangan nilai kunci. Daftar tersebut dapat menjadi kunci kamus. Kamus bisa berisi nilai kunci, daftar tersebut dapat menjadi kunci. Daftar nggak bisa dapat, tidak bisa menjadi key value ya. Tidak bisa jadiin key value. Tapi ini kayaknya ada yang salah nih. Dapat diubah. Kunci kamus hanya dapat berupa objek dengan tipe data yang tidak dapat diubah. Angka, string, nilai, logika. Tadi benar ya. Daftar daripada apapun. Oke, daftar bisa. Kok ini ada dua sih daftarnya perasaannya? Daftar berisi tipe data apapun. Oke, daftar dapat berisi objek dengan tipe data apapun. Kok ini kayaknya sama sih? Daftar dapat berisi objek dengan tipe data apapun. Daftar.
Dapat berisi objek dengan tidak ada apapun. Oke. Daftar tipe data apapun, angka, string, nilai logika, dan daftar. Harusnya daftar juga bisa dalam daftar ya. Ini kok kayak nggak bisa dia. String nilai ya. String nilai logika. Oke, yang nilai cuman sampai nilai logika salah ya. Karena yang ini benar. Yang ini maksud saya. Nah, yang mana sih? Kok dua-duanya ada daftar? Kamus berisi pesan adalah kunci. Kunci kamus hanya dapat objektif data yang tidak dapat. Oh, daftar dapat berisi objektif data apapun, angka, string, nilai, logika, kamus, daftar. Ini sebetulnya betul pada kenyataannya ya. Tapi ada yang lebih betul, daftar hanya berisi objek dengan tipe data yang tidak dapat diubah. Kunci daftar dapat berisi objek dengan tipe data apapun. Dengan tipe data apapun, angka, string, nilai logika, kamus, dan daftar. Apa bedanya ya ini ya? Kamus ini. Ini sama ya? Bang, ini benar nggak? Oke. Ini kok bisa ya? Kalau empat jadi salah ya tuh. Padahal kata-katanya sama. Ini ada bug sedikit ya teman-teman ya. Itu ada kata-kata yang sama persis. Tapi kalau saya nggak melihat ada yang berbeda di situ, boleh nanti kalau ada yang lihat boleh infokan ke saya ya kesalahannya di mana. Ini number one. Kemudian, oke number two-nya nanti kita bahas. Boleh silakan kerjakan nomor satu dulu. Boleh sama share screen teman-teman. Saya kirim di chat grup Zoom dan chat grup WA. Ya, sudah, Steve. Kunci iya. Iya, satu lagi. Saya lupa ya, data apa yang beda ya di situ ya? Kalimatnya sama. Tapi kalau kalian salah pakai daftarnya, boleh ganti daftar yang lain ya.
Silakan di answer, Cero, Mencesa. Sudah bisa di answer? Oke. Cero, Steve aman ya, Steve ya? Daren, gimana Daren? Boleh depan kamera, Daren. Ayo, Daren. Ayo, Daren. Biar nggak ketinggalan, Daren. Halo, halo. Kamu tinggal di answer aja. Siapa, Cero? Itu kamu salah. Itu buka foto doang. Punyamu belum kelihatan malahan. Steve udah kedua, bagus. Ayo, Daren. Share screen, Daren. Let's go. Let's go, Daren. Sebentar aja, masih terlihat aja, bentar. Nah, gitu, Daren. Yes, bagus. Mantap. Cero tinggal di answer aja, Tero. Oh, berarti daftarnya salah. Daftarnya yang satunya. Yang apapun dong, yang tidak dapat diubah mah bukan. Nah, yang satu lagi, daftar-daftar yang lain hapus. Itu hapus juga, yang atas. Dah, coba answer. Tunggu bentar ya. Ini mic-nya yang hidup siapa aja sih? Daren. Tapi Daren, nanti kalau mic-nya Mister minta buka bentar untuk jawab pertanyaan, boleh ya? Steve udah bisa tadi. Cuman Cero nggak bisa tadi mic-nya. Jadi di bagian audio itu siapa Cero ada panah. Lalu pas kamu klik panahnya, dia ada tulisan select mikrofon. Nah itu yang di bagian select mikrofon paling atas boleh diubah-ubah. Tapi kalau masih tetap nggak bisa berarti ada kesalahan di mikrofonnya. Gitu ya. Miss Fitri bahas dulu bagian kedua. Nah jadi teman-teman, for example di sini dia pengen hasilnya average result before, average result after. Jadi dia ngomongin bukan sebuah ya, banyak nilai. Kumpulan nilai gitu ya berarti ya. Kumpulan nilai yang terbagi menjadi dua hal, yaitu after and before. Kebalik ya, before and after. Nah, jadi ternyata cerita dalam sini kita bisa simpulkan bahwa dalam tes result ini ada dua list di dalam list. Ada dua list di dalam list lagi gitu. Kan bersarang tuh udah jelas. Nah, data pertama itu data before, data kedua itu data after. Oke? Nah, kalau kalian mau buat list kayak gini jangan lupa disahkan dengan koma. Ini salah. Salah yang pertama, ya. Lalu kita mau hitung average. Ada yang tahu average itu apa? Rata-rata bukan, Mas? Rata-rata betul. Mean atau rata-rata. Rata-rata, ingat ya, kalau rata-rata kita harus tambahin semua nilai lalu dibagi banyaknya data. Nah, rumusnya gitu. Tapi kalau dalam coding gimana ya cara ngitungnya gitu ya. So, yang pertama, kalian harus buat yang namanya penilaian awal. Sebuah variabel average yang akan menyimpan nilai kumpulan nilai kita disebut sebagai average nilai awal yang nol. Nanti kita tambah-tambahin nilainya. Nah, terus di looping lah result in test results. Jadi si result ya adalah elemen apapun. Jadi sebenarnya boleh diganti menjadi i. Biasanya kita pakainya i. Cuman di sini kita pakai result aja yang akan looping ke dalam test result. Tapi dia harus looping di mana? Nah, ingat teman-teman, yang kita lakukan adalah yang before dulu. Nah, yang before itu kan berarti list pertama. Nah, maka memanggillah test result untuk list pertama pakai angka 0. Kenapa bukan angka 1, Miss Fitri? Karena sebuah list dibaca mulai dari 0. Masih ingat ya? Sebuah list dibaca dalam bentuk 0. Nah, ditambahinlah semua nilai-nilai yang bagian satu. Bagian satu itu ini doang. Lalu, nah, kita bagilah. Nah, lalu kita print kan setelah kita tambahin kita print. Tapi kalau kita print cuman average doang, berarti kita cuman nambahin doang, belum membagi rata-rata. Ingat rata-rata dibagi banyak data. Kalau tes result satu itu adalah bentuk list, maka untuk menghitung banyak data kita gunakan len seperti pada string. Nah, berarti yang di sini sama iya, tapi afternya, list afternya itu adalah yang part 2 di mana simbolnya adalah satu.
Nah, berarti di sini tetap land domisili iya sama. Di sini tetap land untuk ngitung banyak datanya. Udah deh, muncul hasilnya sama. Kok ini nggak ada ini? Ini apa sih? Nanti dicoba dulu ya. Kok di saya kok hasilnya nggak hijau ya? Mungkin ada yang salah tulisannya. Oh, pakai petiknya satu, teman-teman. Ini saya pakai petiknya dua. Ini dari sananya sih sebetulnya ya. Nah, berarti kan ada yang harus diubah nih. Kalau pakai petik satu, satu yang di dalam, yang di luar pakai petik dua. Nggak boleh soalnya. Begini. Jadi kita ubah ini dulu. Kalau dicontoh sih petiknya satu. Cuman ini dari sananya udah petik dua. Kalau kalian coba tapi benar sih nggak apa-apa. Pakai petik dua pun. Cuman di saya kok jadinya nggak muncul ya maksudnya. Tuh, setelah diganti jadi satu baru benar. Oke. Oke, teman-teman silakan kerjakan part 2-nya dan share screen juga. Silakan. Saya sudah kirim, boleh sambil share screen ya. Kalau mau pakai petik dua untuk muncul dalam print, kalian harus pakai. Kalau mau pakai petik di dalamnya printnya, maka petiknya harus berbeda ya, sebagai pengerti untuk membatasi yang mau dicetak sama yang memang mau muncul petiknya. Jadi petiknya harus diganti lebih dulu, guys. Jasa bagus. Dengan hati-hati ya tambahkan. Error nomor 7. Iya, pakai len, kurung depan belakang. Itu karena ini ya. Teman-teman yang nggak masuk udah sempat minta jadwal pengganti belum ya? Kalau belum boleh bilang, nanti saya kasih nomor CS untuk dihubungi ya. Ini saya lihat yang Steve sih belum kayaknya. Si Bintang kok nggak hadir? Si Bintang nggak saya ingatkan. Coba kita ingatin Bintang dulu. Minggu lalu hadir nih si Bintang. Oke, bagus, Steve. Cero, dicoba dulu kali ya. Tambahin line dulu ya. Oke, kalau CS sudah bagus. Daren, coba open dulu Daren. Oh, saya lihat dari sini aja Daren, nggak apa-apa. Tapi kalau di sini kurang bagus, saya minta share screen ya Daren ya. Oke, Daren dikit lagi tuh. Katanya nomor 2 belum selesai.
Ada yang mau saya cek dulu, Daren? Belum, aja, nggak apa-apa. Mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi, teman-teman udah masuk ke dalam project. Nah, saya punya metode sendiri dalam project bersama ya. Maksudnya project yang memang hasilnya sama gitu. Nah, itu adalah dengan mengcoding bersama. Jadi nanti teman-teman akan saya bagi tugas dengan coding masing-masing. Habis itu kita share gitu codingannya sama teman-teman yang lain. Nah, setelah codingannya dia dikumpulin bareng-bareng, baru nanti Miss Fitri akan itu ada petik yang salah tuh, petik dua di setelah before titik duanya, itu Cero belum dibuat. Nah, ada titik dua, ya. Dah, kenapa? Oh, itu komanya belum tuh. Antara dua list di komain belum. Di sebelah sini, Cero. Nah, nanti biasanya gitu, teman-teman ya. Itu selalu works di belakangan student saya. Jadi, errornya jadinya akan terakumulasi nggak banyak gitu. Jadi kita bisa selesai semuanya. Tapi tetap bisa kalau kalian mau kreasi bisa tapi setelah codingannya selesai gitu. Kreasi tetap bisa dilakukan. Oke, kita masuk ke part 3. Kayaknya part 3 terakhir kita masuk ke bagian 2. Bagian 2-nya apa ya? Saya agak lupa juga nih. Oh, hackathon ya. Oh, selesaiin dulu aja kalau gitu kalau hackathon. Oke. Oke, di bagian 3 ini adalah struktur data yang tadi saya bilang apa? Dictionary. Dictionary-nya kunci utama adalah sales sama development, di mana dia masuk ke dalam departemen, artinya dia divisi dalam sebuah departemen. Data sales-nya, divisinya itu ada data employee, yaitu staffnya, ada manajernya, ada head-nya juga. Sedangkan development sama, polanya pasti harus sama. Ya, kalau menyimpan informasi dalam sebuah dictionary biasanya polanya sama juga. Nah, yang ditanya adalah bagaimana kita bisa memunculkan bentuk head of departments, terus yang keluar Smith sama Robinson, bukan karena ditulis Smith sama Robinsonnya bukan. Tapi karena kita memanggil Smith dari atas ini dan mengambil Robinson di atas ini juga. Nah, berarti kan pemanggilan datanya itu kan cukup kompleks gitu ya, teman-teman. Nah, jadi gini. Jadi kita tentu saja masih mengeprint si hard departemen seperti biasa karena itu nggak ada di dalam pola. Jadi printnya tetap sama. Nah, yang awal tapi ya cuman heads of department. Ini tulisan departemennya tolong nggak salah ya. Baru dibilangin nggak salah punya saya udah salah. Depart bukan departemen, bukan tapi department. Nah, titik dua. Yang dimaksud head itu apa? Smith. Smith itu siapa sih? Smith itu head di sini. Lalu Robinson itu siapa? Head juga di development. Artinya kita bisa juga nge-looping for. Nah, karena kita pakai departemen jamak, kita bisa pakai I juga boleh pakai I. Tapi kalau mau pakai elemen yang departemen, biasanya kalau kita pakai departments, biasanya apa? Elemen loopingnya adalah departemen tanpa S. Biasanya gitu. Kalau di dalam bahasa Inggris enak soalnya jamak sama tunggal beda. Nah, departemen akan melooping di departemen. Artinya dia akan looping mulai dari result sama development. Karena kita mau melooping dua-duanya, maka kita langsung bilang aja apa yang mau di looping gitu kan. Kita mau print.
Yang pertama kita akan ngeluarin si strip. Pertama kita mau keluarin si strip dulu. Habis itu kita mau memanggil si value, ke value lagi ya value benar. Tapi yang kita panggil adalah si kunci. Untuk memanggil salah satu kunci-kunci di dalam eh, dictionary tersebut, kita panggil aja yang menyimpan dictionary-nya siapa departments. Lalu yang mau dipanggil adalah kunci apa? Semua kunci mau kita ambil ya. Ada sales mau diambil, development mau diambil. Kalau begitu berarti kita loopingnya pakai si elemen looping kalau mau ambil semuanya. Kecuali kita cuma mau ambil sales doang. Kalau mau ambil sales doang ya berarti ambilnya sales. Pakai petik. Tapi karena kita mau dia mengelilingi semua kunci utama, maka kita pakainya si elemen looping yaitu departemen. Nah, setiap dia masuk ke dalam divisi pertama, misalkan sales, nah kita khusus baru mau ngambil si head doang. Nah, kalau mau khusus, pakai petik aja kata kuncinya. Nah, maka nanti dia akan muncul seperti pada contoh. Kok nggak muncul? Nah, ya. Nah, berarti untuk buat yang departemen project manager sama dong, Miss Fitri. Iya, sama. Cuman bedanya yang ini diganti. Printnya jadi departemen project managers. Nah, terus pas printnya yang beda cuma di head doang yang diambil manajer. Ada pertanyaan? Saya soalnya nggak mau lengkapin, yang lengkapin kalian. Ada pertanyaan dulu. Cesa, Daren, Steve, sama Cero. Jadi yang bagian manajer silakan dilengkapi ya. Saya ingin kalian membaca program. Silakan. Silakan dimulai Cero yang head departemen dulu. Ada Steve yang belum share screen dan Daren. Manajer tolong dibuat sendiri dengan pola yang sama juga. Ya, Steve bagus. Sejauh ini tulisannya hati-hati ya. Cero juga, ayo dimulai. Nah, head departemennya diganti betul, Cesa. Jadi, Departemen Project Managers. Tulisannya harus sama persis. Nah, nanti yang dipanggil manajer betul. Seperti itu, very good. Teman-teman yang mau lihat punya Cesa, saya akan kirimkan punya Cesa ya. Oh, itu spasinya nggak boleh ada ya di titik dua. Ya, kayaknya sih di contoh tidak ada spasi. Yang mau lihat punya Cesa boleh, misalnya kirimin di chat grup. Thank you Cesa. Tapi belum tentu benar ya. Maksudnya belum dicek oleh Cesa. Itu yang belum dicek. Takutnya pas sudah dicek Cesa udah di 4. Masih error ya. Errornya di Saya, Miss. departemennya salah. Kan itu saya udah bilang tuh. Eh, Departemennya tulisnya departments langsung. Men terus saya pakai T di belakang. Bukan teman. Punyamu kan temen sih ya.
Teman situ not Oh iya. defined karena nggak ada. Adanya departments. Itu temannya tetap ada. Teman-teman itu kemana teman? Nah, temannya teknya itu nggak ada teknya. Teman itu Yang nggak mana ada sih? teman. Adanya department. Oh, Nggak ada teman gitu. Nah, ya, Ipo, Miss. Ipo. iya oke aman. Saya juga sering begitu kok. Normal aja. Apartemen. Oke. Ya. Samain sama yang atas di variabel departments pakai S. Nah, berarti kan yang 20 juga salah kan? Nah, punyamu Oke. sebenarnya nggak masalah kalau departemen yang satu. Cuman nggak make sense aja. Dalam bahasa Inggrisnya nggak make sense. Tapi sebetulnya nggak masalah. Departemen kamu, temen yang di dalam itu nggak masalah sebetulnya nggak masalah. Yang ini nih, kamu pakai departemen. Yang di sini masih pakai temen. Ini nggak boleh. Oh, Harus diganti juga. Nah, jadi sebenarnya kalau tadi pun kamu pakai teman itu sebenarnya nggak apa-apa kalau yang bagian dalam. Nah, cuman nggak make sense aja pas di bahasa Inggrisnya gitu. Ini juga sama. Yang mau pakai punya oke. Reddit diganti dulu ya, jasa ya, diganti dulu beberapa ada yang kurang teliti dia. Tapi kalau kalian harus lebih teliti. Nah, ini Steve ini kurang S. Terus departnya harus pakai T kan, departments yang ini ketulisannya sama dengan di situ. Tulisannya sama dengan di situ. Ayo di ini dulu. Pakai S ya. Nah, justru ini kebalik kalau punya Cero. Punya Cero yang di sini harusnya pakai S, yang di sini enggak. Checklist aja. Oh, yang itu juga salah ya jatuhnya ya. Department Project Manager sih. Oke, coba dulu. Oh, yang itu gitu juga ya. Oke. Iya, iya. Sip. Checklist. Nah, kan cakep ya begitu ya. Training. Daren. Ada apa Daren? Ini saya koreksi ya Daren ya. Kamu sudah betul, tapi kenapa tetap belum ini? Ini depat, harusnya depart. Ganti dulu. Ini departemennya, tulisan di sini D besar. Terus project manajernya ini spasi. Ayo, ayo, dibenerin dulu sih. Cero udah. Coba deh, Cero. Saya lihat dulu. Agak ngelek ya, Cero ya. Oh, kosongan ya itu ya. Itu buat kamusnya sendiri. Di nomor 4 bisa dijadiin hackathon ya. Cuma nanti mungkin diubah sedikit. Oke, ini kenapa? Pertama, head kamu nggak pakai H besar. Ini H kecil. Nah, di sini pakainya S juga sama. Terus yang ini departemennya tulisannya kurang tepat. Yang ini tulisannya D-nya nggak besar. Nah, ini spasi. Itu step banyak yang harus diubah. Yuk, ikutin suara saya nih. Ini departments. T-nya ketinggalan di part. P-A-R-T. Bukan jadi depart, tapi depart. R sama T digabung. Nah, gitu. Head-nya jadi H kecil. Karena H besar nggak ada di dalam datamu. Pasti error. Ini pasti hanya kecil. Coba ganti shift. Cero gimana Cero?
Ya, sudah bagus. Cero tinggal copy untuk manajer ya. Tinggal copy and paste untuk manajer. Headnya udah benar, tapi kurungan printnya kurang satu. Apa enggak? Enggak ya? Kok dia indikasinya string ya? Departments. Departments, oke deh. Kenapa string indicates must be integer not str? Kok dia menganggapnya jadi angka ya? Oh, yang ini S ya, tambahkan S ini, Steve. Departments, itu kan define ya. Punyanya Cesa udah benar, tapi ini di copy lagi untuk yang manajer kata-katanya diganti sesuai pada booklet di sini. Sambil dibaca ya Cesa ya. Cesa Cero, ini namanya mirip-mirip. Ya, betul. Nah, sekarang Steve masih ada yang salah. Di bagian project manager ini, manajernya juga tulisannya manager bukan manager. Coba benerin dulu, itu V-nya juga pakai spasi aja. Manager alias manager. Tapi nulisnya manager, bukan manager ya. Ya, Departemen Project Managers. Bukan yang itu. Yang ini, itu kan sudah ada muncul, Cesa. Cesa lagi, Cesa lagi. Cero. Head of Department sih kamu sudah done, sudah selesai. Nggak perlu dibuat lagi. Kan nggak perlu mengulang. Nah, yang kamu perlu punya itu adalah Department Project Manager yang nggak ada. Nah, untuk mendapatkan itu semua, tinggal ganti aja bagian-bagian yang ini yang saya tandain. Nah, copy and paste aja. Maksudku, kamu sudah punya ini, copy and paste aja, tinggal diganti gitu. Steve sudah, managernya masih sama managernya. Manager. Manager loh, Steve. Ini departemennya juga pakai D. Ayo, dibaca, dibaca, Steve. Outputnya dibaca. Oke, weh. Paste enter aja. Cesa, cero, cero maksudnya. Gak usah dimajuin forma. Oke, paste, paste. Nah, tinggal headnya diganti manager. Udah. Udah. Ini masih manager. Ini malah manager. Loh, ini gak jangan diganti. Gak boleh. Ini kan udah manager semuanya. Gak boleh diganti. Udah dari sananya, Steve. Jadi ini sudah template. Udah gak boleh diganti sama sekali. Justru yang kamu harus ganti ini manager kamu, karena ini kan programmu, programnya salah, jadi harus dihapus. Kalau template ya nggak boleh dihapus, template udah dari sananya, nggak boleh diubah-ubah. Kamu yang harus ngubah jadi manager, bukan jadi manajer. Ini jadi salah lagi, manajer lagi. Kan nulisnya ma ya, ini mata saya nggak lagi salah loh. Manager, dari tadi menanya nggak hilang-hilang. Menamu ini lo salah loh, menamu loh. Mana yang bener tuh manager? Coba dibaca dulu, makanya dibaca. Nah, itu yang saya mau dari tadi kan. Nah, departemennya dia besar, jersey pakai S ya. Sesuai buklet, makanya bukletnya sambil dibuka, Steve. Bukletnya dibuka dan dibaca. Buklet ini tidak nempel, bukan untuk dibiarin aja dibuka. Ini ada buklet warna ungu, dibuka dulu, Steve. Dibuka dulu, biar kamu lihat bentuk aslinya kayak gimana. Biar ada bayangan. Kok misalnya ngomongnya ini harus bener gini? Iya, soalnya ada di sini, ada di buklet. Biar kamu lihat dan baca sendiri soalnya dibuka bukletnya. Ayo Steve, kita belum nomor 4 nih. Masih salah di manajer. Manajersnya nggak pas dipanggil nggak pakai S ya, Cero. Nah, Steve sudah keluar. Tapi nggak akan benar punyamu kalau kamu belum ganti departemen pakai D besar. Manajernya nggak pakai J, pakai G. Bukan yang di situ, tapi yang di sini yang di print out. Yang di situ udah bener, makanya udah keluar.
Itu pakai D kecil. Yang salah itu di print outnya. Print outnya itu masih departemennya pakai D kecil. Itu nggak bisa. Makanya saya minta, Mbak, buka bukletnya Steve. Yang warna ungu ini dibuka, ditarik. Biar kamu lihat sendiri. Coba dibuka dulu, tarikin yang ungu. Steve, halo? Lo, kok malah diganti semuanya? Stop, stop, stop dulu, stop dulu. Ini nggak dengerin saya, nggak mau ngikutin arahan ini. Gimana ini? Halo Steve, boleh open mic-nya dulu? Arahannya salah ini kamu. Ini sendiri, ngerubah sendiri. Halo, 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 open mic-nya. Ini makin lama makin aneh. Ayo buka dulu. Ini pink ungu ini dibuka dulu coba Steve, biar kamu tahu itu. Miss itu bilang apa sih gitu. Bilangnya sesuai dengan buklet. Bukletnya dibuka dulu coba, yang warna ungu. Ini coretan saya kelihatan nggak? Ini soalnya dirimu nggak dengerin saya juga arahannya. Ini ngerubah yang nggak diharusnya dirubah. Maka coba dibuka yang ungunya dulu. Ini lama sekali cuma untuk ngerubah dia doang. Coba buka dulu Steve. Yang ungu sebelah sini kelihatan nggak? Oretan saya kelihatan nggak Steve? Bola open mic. Ayo Steve, dirimu terlalu lama untuk ngerubah dia doang. Saya minta ini dulu dibuka sesuai arahan. Open mic-nya dulu Steve biar dua diskusinya. Jadi saya nggak nungguin kamu Yang gerak mana di kak? layar doang. Gini, ini ada warna ungu di sebelah kanan. Ada warna ungu di sebelah kanan. Warna ungu di sebelah kanan. Nah, diklik. Sini. Iya, di sebelah kanan ini, klik. Ungu di sebelah kanan, garis ungu itu dipencet. Garis ungu. Oretan saya kelihatan begini? Hmm? Kelihatan nggak oretan saya? Enggak. Enggak kelihatan kak. Oh, nggak kelihatan. Benar nggak kelihatan ini ya? Iya. Oke ya, kalau gitu. Kalau gitu sebelah ungu kelihatan nggak ada ungu garis sebelah kanan di bawah namamu Steve. Oh, Coba. di yang ada hijau kak. Hijau. Hmm. Eh, Coba. kok layarnya beda? Kalau gitu ya udah di sini D-nya nggak dijadiin gede aja. Nanti saya tunjukin di layar saya di mana warna ungu itu. Bukan yang itu, bukan yang itu. No, no, no. Bukan yang baris 15 tapi baris 17. Garis 17. Baris 17 yang salah departemennya. Nah, yang itu benar-benar. Kalau bisa. Nah, sip dah. Coba play. Oh, enggak. Manajersnya pakai S dulu. Manajernya di 17 masih masih salah 17. Masih di salah. Bukan di situ, bukan di 19. Masih di 17 tapi pakai S tapi dan titik 2. Titik 2, Steve. Petik dua. Petik dua kak. Titik. Petik dua. Nah, departemen yang tadi kamu kegedein kecilin sekarang. Nah, ya yang itu. Dah, coba play. Oke, Oh, Cero mana beti input oh, nomor 4? Steve? Oke, dah. Bagus. Oke, Steve itu yang ini, yang meluncurkan dan jelajahi program. Itu namanya buklet. Dan dibaca bukletnya. Nggak cuma untuk hiasan itu, teman-teman. Tapi untuk dibaca. Nih, ya saya tunjukin sekalian. Ini yang warna ungu nih, saya pencet buka, tutup lagi, buka, tutup lagi. Ini namanya buklet. Dan buklet harus dibaca karena tugas ada di situ. Bentuk semua tugas ada di situ, jadi harus dibaca. Nah, sekarang kita punya training. Dia akan punya informasi dan ada inputan. Kalau mau satu name of training session, kita akan buka, dia kasih pilihan. Mau onboarding apa professional development, gitu. Atau mau yang dua informasi aja. Nah, kalau informasi mau apa? Misalkan onboarding. Nah, nanti kan dia kasih tahu kalau ada James B, masih ada profession, teamwork, jam sekian gitu. Tapi kalau kita mau bilang apa lagi ya? Dua lagi, terus kita bilangnya training section. Nah, nanti dia ada training is doesn't exist, nggak ada trainingnya gitu. Nah, jadi kita akan diminta untuk membuat sebuah database. Database-nya seperti ini. Ada onboarding,
Bidangnya ada person in charge, James B. Topiknya accident prevention dan teamwork. Date-nya jam 15.05. Terus professional development, personnya Jessica. Topiknya leadership computer skill. Date-nya 20.11. Nah, itu kan bentuk sebuah data yang polanya sama. Artinya kita akan membuat sebuah struktur data dalam bentuk dictionary and dictionary. Tentu saja dictionary and dictionary. Karena polanya sama. Nah, lalu, nah ini kan kosongan. Kita lihat baca datanya aja. Pertama kan keywordnya apa? Onboarding. Nah, lalu isi value-nya apa? Isi value-nya dictionary lagi. Karena terbagi lagi menjadi tiga tipe hal. Yaitu pertama person in charge ya. Person in charge. Ada James B. Nah, terus koma ya, jangan lupa. Lupa lagi saya. Terus ada juga topik. Nah, topiknya ada dua, jadi pakai list. Yang pertama, accident prevention. Hai. Prevention. Terus teamwork ya. Ketiknya nggak konsisten ya saya. Teamwork. Nah, habis itu, lagi ya. Oh ya, date. Date. Nah, date-nya ini adalah 15 April. Sudah. Nah, itu baru yang onboarding. Kita kan buat dua. Satunya professional development. Professional development juga sama gitu ya. Karena sama ya kita ambil aja. Copy and paste. Udah ganti. Ini tutup kurung lagi untuk yang paling atas ya. Nah, onboardingnya diganti sama professional development. Professional development. Ya, develop. Nggak pakai itu ya. Develop. Salah. Development. Nah, person in charge kan tinggal diganti. James B-nya diganti sama Jessica. Terus dia bisanya leadership. Apalagi computer skill. Nah, terus waktunya 20.11. Udah beres deh trainings. Nah, sekarang programnya mau apa? Programnya mau minta buatin yang kayak tadi, pakai input. Ya, berarti kan kita harus buat print tulisan lah ya. Ini mesti Tri langsungin dulu aja. Ini soalnya waktunya mepet. Saya langsungin dulu ya, nanti kalian boleh lihat. Saya jelasin. Jadi pertama kita print input kayak biasa, dikasih dua pilihan. Yang satu info in training session, yang satu names of training session, yang dua info of training session. Nanti kita akan buat inputan dalam sebuah variabel. Di sini variabel action ya. Nah, kemudian while action off, ya kalau misalkan kalian mau berhenti nanti tinggal pakai off aja. Nanti kan udah diinfoin pas kita input ya kalau mau berhenti off aja. Nah, kalau kamu diminta untuk satu, maka yang keluarin adalah si training. Semuanya, semua training, ya berarti semua keywordnya doang.
Kalau nggak salah tadi keywordnya doang, ya. Habis itu kalau dua, berarti kita kasih nama session yang mau dimunculin. Kemudian kita akan, kalau memang ada di dalamnya, kita akan print sesuai dengan informasi yang ada di dalam dictionary kita. Kemudian kita print lagi kalau memang nggak ada, dia bilangnya the training doesn't exist. Terus karena dia looping action off, jadi kita akan tetap harus buat input action. Pas kita play, coba. Nah, kita masukin angka satu, kita bilang onboarding. Kalau kita bilang dua, dia minta training section. Pas training section, kita bilang onboarding. Nah, person in charge-nya ternyata berbeda. Karena saya pakainya besar ya. Sedangkan di sini pakainya kecil sebentar. Oh, yang ini berarti pakainya kecil semua, guys. Hati-hati ya, besar kecil dalam Python beda makna. Beda kode juga. Nah, gini. Kita coba. Nomor dua dulu. Onboarding. Onboardingnya juga nggak boleh lagi yang besar ya. Ini juga kayaknya kecil semua. Onboarding sama, oh nggak. Onboardingnya bener pakai besar. Onboarding. Nah, gini ya harusnya ya. Tadi munculinnya sama nggak? Ya sama ya. Change B, bla bla bla. Kita buat off aja. Nah, sudah hijau ya. Oke. Begitu ya teman-teman ya. Ini saya nggak ketik ulang karena ya waktunya terbatas ternyata. Sama nanti saya mau kasih tahu ada tugas ya. Silakan buat dulu nomor 4 sambil share screen. Is, Ya, kenapa Jasa? kok gambarnya nggak bisa dibuka ya di chat Gambar Zoom? mana? Oh, mesti terkirimin di WA grup aja ya. Oh iya, Miss. Ada beberapa yang emang nggak bisa ini, nggak bisa akses. Tapi yang tadi udah bisa ya tadi padahal. Sudah saya kirim. Coba dicek. Radit, sinyalmu kayaknya kurang bagus deh. Loadingnya agak lama di saya. Steve sama ini bisa baca kodenya ya di chat Zoom atau chat WA.
Ini kayaknya kalian udah yang masuk nggak lewat ini ya. Jangan di play dulu, Cero, kalau belum selesai. Pasti error mulu. Nanti kamu malah nggak semangat ngerjainnya. Selesaiin dulu semuanya, baru di play. Udah bagus. Tapi Mr. James B-nya ada titiknya, Cero. Teman-teman, waktunya cuma sampai 20.25. Habis itu saya mau kasih tahu tugasnya ya. Boleh dikerjakan di rumah di laboratori. Hackathon. Tapi kalian ada di ini saya nggak ya? Coba bentar. Saya lupa mulu.
Ya, bagus. Udah tinggal diubah tuh topik. Oh, topik kamu kurang titik dua ya. Siapa? Cero di sini sama di sini. Nah, Steve biasanya bisa cek ya. Udah bagus. Coba di offin dulu aja. Off gitu. Langsung aja off dulu. Ijo nggak? Off gitu. Off double. Nggak bisa dicoret ya. Off double off. Off off off. Nah, udah bagus berarti Steve bagus. Ya, cara dicicil aja. Radit gimana? Darren gimana? Steve boleh. Oke, nanti aja deh. Ah, ya Radit kayaknya sinyalnya kurang bagus deh. Di Miss itu belum kelihatan. Kode saya yang ini. Ya, Kenapa? emang ya wis. Nggak muncul. Tapi nggak apa-apa. Selama bisa dikerjain nggak apa-apa. Tapi saya nggak bisa ngoreksi gitu maksudnya. Oh, ngelek-ngelek gak di sana, Mas? Apa? Di sana ngelek-ngelek gak? Suara mah nggak. Tapi screen-nya nggak kelihatan. Coba saya stop lagi. Coba saya screen ulang. Tulis. Kayaknya kepencet kata Cero. Oke deh Cero. Ini yang masuk Steve, Darren sama itu ya. Tadi mau ngecek orang-orang yang masuk, lupa. Takutnya kali lewat Zoom gitu. Saya harus buatin ini dong, buat pengganti. Oh, enggak bisa. Jasa, Steve, iya benar pas. Berarti pas 10 orang ya grup ini. Udah Radit bisa, tadi berarti emang error aja. Tinggal action Apa input. tadi? Action inputnya sejajar sama Ivy ya, jangan di situ ya. Tadi nggak muncul-muncul hitam doang, blackout. Blackout mah pingsan ya. Black screen gitu, hitam doang. Sekarang udah aman belum, Mas? Sekarang udah aman, udah bisa. Actionnya Oh, sejajar if oke. ya aman-aman. Sip, tinggal masukin lagi info action number of exit.
Oke, kalau sih udah aman ya. Daren gimana Daren? Ada problem nggak Daren? Bad input punya Cero itu karena belum selesai Cero ya. Jadi kalau udah selesai nanti kalau masih error boleh bilang saya lagi minggu depan atau enggak chat WA grup chat WA grup boleh. Chat WA saya juga boleh nggak apa-apa. Ini aja tinggal di play aja. Kalau ada yang error berarti biasanya tulisan nanti boleh dicek lagi. Teman-teman karena tinggal 5 menit lagi, saya mau infoin sesuatu ya, sebentar. Nanti itu bisa dikerjakan kembali nanti saat kalian punya waktu luang. Saya mau bicara tentang satu hal dulu. Bentar. Yang mana ya? Oh ya, ini. Record. Oke. Ini PS2 ya, benar-benar. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya di lesson 4 ini, kalian itu akan diminta untuk membuat sebuah project sendiri. Projectnya intinya adalah di dalamnya Anda mau melakukan hal berikut, yang program apapun yang Anda inginkan, bukan atas permintaan klien pro team, jadi bebas. Berbagi program Anda dengan pengembang pro team lainnya menyukai dan memomentari project orang lain. Nah, maksudnya nanti boleh di-share di community. Kerjakan tugas hackathon ini, sasaran adalah program sistem penyimpanan data karyawan pro team. Informasi penting yang dianggap sebagai berikut. Nama keluarga itu maksudnya nama belakang, posisi, faktor kinerja, nama dari tiga proyek akhir. Setelah sistem menambahkan tiga karyawan ke dalamnya dan konfigurasi outputnya, nama belakang semua karyawan, nama belakang karyawan paling efisien, dan posisi semua karyawan. Nah, sebetulnya ini kan dia ngasih taunya nggak ini ya, maksudnya nggak konsisten ya. Tadi bilangnya nggak bebas, tapi ternyata pas di sini dia bilangnya ada ketentuan tersendiri. Nah, jadi sebebas kalian mau buatnya seperti apa itu boleh bebas. Yang penting dimasuk ke dalam kriteria kriteria struktur data. Struktur data itu yang mana? Nah, kalian boleh lihat eh, kode-kode yang sudah kalian buat di 4 training hari ini. Nah, jadi tapi saya rekomendasikan datanya itu seperti nomor 3 yang tadi kita buat atau nomor 4. Nah, cuman temanya bebas. Temanya kalian buat sendiri. Misalnya yang nomor 4 tadi nih. Ini kan tentang pelatihan training, onboarding atau professional development. Nah, ini bisa diubah pakai kalian buat list data apa gitu, misalkan jenis buku, genre musik, atau mau dibuat topik apa, film, movie gitu ya, atau kalian mau buat misalkan karakter teman-teman kalian satu-satu gitu, kesukaan, hobi dan sebagainya. Ya minimal ada 2 informasi lah. Kalau misalkan 3 informasi seperti ini kebanyakan, kalian minimal punya 2 informasi gitu. Nah, nanti dibuatlah sebuah program yang mirip kayak gini untuk memanggil informasi-informasi yang tadi sudah diberikan. Nah, ini sebagai contoh, datanya tinggal diubah aja sama kalimatnya dirubah gitu. Misalkan pakai yang keempat, atau kalian bisa pakai yang ketiga kayak tadi, dengan versi yang berbeda juga. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan atau tidak? Oh ya, buatnya di mana? Buatnya di laboratorium yang di bagian Python ya. Jadi, buatnya nggak di hackathon di sini nggak bisa. Buatnya di laboratori. Terus kayak biasa create a project, Python dibuka, kasih nama ya. Misalkan struktur data ya. Terus Sarah. Udah diokein. Nah, terus input untuk project. Nah, udah buat kodenya di sini. Minggu depan saya tanya lagi ya untuk project tersebut. Ada pertanyaan atau tidak? Idenya boleh bebas atau ngikutin tema yang sudah ada, cuman datanya diganti boleh, nggak apa-apa.
Ada pertanyaan Radit, Cero, Darren, dan Steve. Kalau saya bebas ya, Miss. Ya bebas boleh, nggak apa-apa. Yang penting ada struktur data. Oke. Kalau kalian mau pakai list-list boleh, nggak pakai dictionary nggak masalah. Mau pakai dictionary juga nggak apa-apa. Jadi yang penting ada struktur datanya dulu aja biar lebih mudah ya. Oke, Cero, Miss. Darren, sama Steve ada pertanyaan atau tidak? Nggak ada kak. Oke. Kalau gitu kita berfoto dulu sebelum kita tutup. Oh ya, hari ini kita belajar apa ya? Lupa lagi nge-review. Hari ini kita belajar apa teman-teman? Radit, Cesa, sebut satu. Struktur data terdiri atas dua hal yang kita pelajari. Yang pertama apa, Daren? Depannya L. Yang kedua Cero. Depannya D atau K kalau dalam bahasa Indonesia. Apa Deren? Boleh dicat. Kalau Steve, mau sebutin dua-duanya kalau tahu. Apa Cero? Dictionary. Dictionary Cero. Malah disebutin sama saya. Dictionary. Hari ini kita belajar tentang dictionary. Kemudian Darren L itu apa? L itu list, betul, Cero, list. Kita juga belajar list yaitu daftar. Nah, di mana kalau list itu kita pakainya kurung siku, kalau dictionary kita itu pakai key and value dengan kurung keriting, kurung kurawal namanya ya. Oke, dan dari situ kita bisa menggabungkan dictionary dengan dictionary, atau list dengan list, atau list dengan dictionary, dictionary dengan list ya, kebalik kalau list gak bisa pakai dictionary. Dictionary dengan list juga bisa, yang lalu dia menyimpan banyak data yang cukup kompleks gitu ya. Kalau begitu kita foto dulu, Steve, boleh open kameranya? Bisa nggak? Nggak bisa, Steve? Kameranya? Oh, bisa dong. Oke, sip. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Ini yang pertama. Daren, mana wajahmu, Daren? Wajah tampanmu. Sebentar. Satu lagi ya. Satu kali lagi. Oke, bintang baru masuk. Oke, satu, dua, tiga. Alis dong, si Daren kocak. Oke deh, kalau gitu. Terima kasih banyak semuanya sudah hadir hari ini. Semoga besok sekolahnya lancar. Yang memang besok gak libur. Emang gak ada libur sih, guys. Kalau gitu, terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lagi minggu depan di jam yang sama. Jangan lupa untuk kerjakan tugasnya ya. Bye-bye. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum. Makasih, Kak. Oke, Bye-bye. message reason live ya. Bye-bye semua.